konsolidasi, merger, dan akuisisi. Ya, materi kali ini tentang manajemen keuangan, yaitu tentang ya berbagai macam merger ya, mulai dari konsolidasi, akuisisi, atau pembelian saham. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana pembelian saham itu, ya, terus juga nilainya, sistematikanya, dan seterusnya. Tujuan, ya, pengembangan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui ekspansi internal atau ekspansi eksternal. Dengan beberapa dekade terakhir ini, banyak perusahaan melakukan pengembangan usahanya melalui ekspansi eksternal, yaitu konsolidasi, merger, atau akuisisi. Nah, jadi ekspansi internal itu maksudnya adalah kalau kita itu bikin cabang, ya bikin cabang perusahaan yang udah cukup besar, ya udah bikin cabang, itu ekspansi internal, ya bikin cabang di mana-mana. Tapi kalau misalnya dia itu beli perusahaan lain, dia itu mengakuisisi perusahaan lain, itu namanya adalah ekspansi eksternal. Nah, jadi seperti itu ya, ekspansi eksternal itu adalah ya membeli perusahaan lain. Tapi kalau misalnya ekspansi internal, dia itu ya dengan membuka kantor perwakilan atau kantor cabang di daerah lain. Ya, pengertian dan cara melakukan ekspansi, perluasan usaha ya, namanya juga ekspansi itu adalah perluasan usaha, ya penambahan kantor, bisa juga penambahan aset, penambahan sumber daya dan seterusnya. Ya, perusahaan dikatakan melakukan ekspansi internal jika perusahaan melakukan investasi mulai dari awal. Ya, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasannya. Jadi, itu tadi saya bilang, ekspansi internal itu dia semacam bikin kantor cabang atau kantor perwakilan ya mulai dari nol lagi. Nah, kalau misalnya ekspansi eksternal, dia itu tidak mulai dari nol, dia itu tinggal mengakuisisi atau membeli perusahaan yang memang sudah ada. Nah, sementara itu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi eksternal jika perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada. Yang tadi saya bilang, membeli perusahaan itu kan. Kalau membeli perusahaan berarti perusahaannya memang sudah ada. Gedungnya, ya tanahnya, manusianya sudah ada. Tapi kalau misalnya ekspansi internal, dia itu harus mendiri dari awal lagi. Berdiri, ya beli tanah dulu, terus juga mendirikan bangunan, mendirikan gedung, terus mencari tenaga kerjanya. Penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain sudah ada. Dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut, ya merger, konsolidasi, sama akuisisi. Merger itu dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survive, yaitu perusahaan yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang besar. Nah, ini contohnya perusahaan A ukurannya lebih besar daripada B, ya, sehingga yang tetap bertahan adalah yang A. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalnya merger itu dia ya perusahaan A membeli perusahaan B, nah, lebih tepatnya seperti itu. Tapi namanya adalah perusahaan A, perusahaan B sudah tidak ada lagi namanya. Namanya sudah tidak eksis lagi, tapi yang ada cuman asetnya dan sumber dayanya saja. Tapi namanya itu sudah beralih ke A. Ya, bisa dibilang merger itu ya memang semacam penggabungan agar perusahaan lebih kuat. Mungkin dia itu lagi sama-sama guncang, tapi yang lebih besar, yang lebih mampu bertahan adalah perusahaan A. Jadi daripada bangkrut, ya udah perusahaan B itu di-merger saja dengan perusahaan si A. Ya, perusahaan A merger dengan perusahaan B sehingga menjadi perusahaan yang A. Kalau konsolidasi, dia itu penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama jadi satu perusahaan yang baru, sehingga ya antara A dengan B ketika bergabung berkonsolidasi akan menjadi perusahaan C. Nah, otomatis apa? Nama perusahaan A dan B itu sudah tidak eksis lagi. Nama perusahaan A dengan B itu sudah tidak ada lagi. Berganti menjadi perusahaan yang baru. Otomatis itu semua asetnya itu ditransfer ke perusahaan yang baru. Ya, aset perusahaan A, sumber daya perusahaan B, itu semuanya ditransfer ke perusahaan C. Ya, perusahaan yang benar-benar baru. Nah, kalau akuisisi, penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Jadi maksudnya akuisisi itu adalah apa? Antara A dengan B, dia itu memang sama-sama eksis, sama-sama tetap masih berjalan. Cuman bedanya perusahaan A yang mengendalikan perusahaan B. Ya, sehingga memang dia itu sama-sama sih ada sih, ya.
Ya, perusahaan A tetap berdiri, perusahaan B tetap berdiri. Cuman bedanya ya di situ yang mengendalikan adalah si perusahaan A. Beda dengan merger. Kalau merger dia itu dari A dan B bergabung menjadi A. Perusahaan B sudah tidak eksis. Kalau konsolidasi, ya perusahaan A dengan perusahaan B itu sudah tidak eksis menjadi perusahaan yang baru C. Nah, kalau akuisisi, perusahaan A membeli perusahaan B. Tapi perusahaan B itu tetap eksis, perusahaan A tetap eksis. Bedanya dia itu perusahaan B dikendalikan oleh si perusahaan A. Nah, itulah ekspansi yang ada dalam ya perusahaan ya. Jadi ada 3 jenis ekspansi di perusahaan yang umum dilakukan ya. Nah, otomatis kalau misalnya ketika perusahaan melakukan ekspansi seperti itu, pasti dia ada caranya, ada pengukurannya, ada sistematika penyerahan perusahaannya kan. Nah, ini ada cara melakukan ekspansi. Jadi, pertama ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang konglomerat. Kalau horizontal, ya horizontal itu berarti proses produksinya sama. Misalnya apa? Perusahaan sepatu A dengan perusahaan sepatu B, dia itu akan bergabung. Nah, kenapa dia disebut horizontal? Karena dia itu ya mirip, bisa dibilang operasionalnya itu ya bergerak di bidang sepatu, atau misalnya perusahaan tambang A dengan perusahaan tambang si B. Nah, sehingga seperti itu adalah penggabungan horizontal. Kalau misalnya penggabungan vertikal, berarti dia itu mulai dari bahan mentah ya, mulai dari bahan mentahnya ke barang jadi. Nah, misalnya apa? Di situ ada perusahaan, ya ini contoh ya, perusahaan sepatu misalnya, nah, dia itu bahan mentahnya adalah ya katakanlah kulit. Nah, berarti perusahaan sepatu itu dia mengakuisisi perusahaan pembuat kulit sepatu tadi. Nah, berarti bisa dibilang vertikal ya. Vertikalnya apa? Berarti dia itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Karena untuk membuat sepatu itu diperlukan ya kulit misalnya ya. Sepatu kulit itu memerlukan kulit. Atau misalnya saya contohkan yang lain aja. Misalnya perusahaan sawit. Perusahaan sawit dia itu adalah menjual minyak goreng. Nah, perusahaan minyak goreng dia itu mengakuisisi perusahaan perkebunan sawit. Nah, kita tahu sendiri bahwa minyak goreng itu asalnya dari dari kebun sawit kan, dari buah sawit kan. Nah, sehingga di situ ya turunannya adalah dari buah sawit, kemudian nanti akan menjadi CPO, kemudian akan nanti menjadi minyak goreng dan produk turunan lainnya ya. Nah, itulah proses dari minyak goreng misalnya ya. Nah, di sini katakanlah ada perusahaan minyak goreng. Perusahaan minyak goreng besar, dia itu ingin membeli atau mengakuisisi atau memerger perusahaan perkebunan sawit. Nah, itulah salah satu vertikal. Atau misalnya yang lain lagi, banyak sih. Misalnya, ya katakanlah dia itu perusahaan ban dengan perusahaan kebun karet. Ya, perusahaan kebun karet mengakuisisi perusahaan ban. Jadi, di situ ya karet adalah asal muasalnya dari ban kan. Ban itu adalah produk akhir dari karet. Nah, sehingga dari karet ya terus nanti akan menjadi setengah jadinya, kemudian akan menjadi ban kan. Nah, dari perusahaan karet itu, perkebunan karet, ya dia mengakuisisi perusahaan ban. Nah, itulah penggabungan vertikal. Jadi dia itu industri hulu sampai hilir, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau penggabungan horizontal ini dia bukan prosesnya, tapi dia itu lebih kepada produk yang sejenis. Kalau penggabungan vertikal dia lebih kepada ya proses. Kalau konglomerat, dia itu perusahaan yang sama sekali tidak ada terkait bisnisnya sama sekali. Dia itu bukan penggabungan vertikal, dia itu bukan penggabungan horizontal. Artinya apa? Dia bukan perusahaan yang sejenis, dia juga bukan perusahaan yang istilahnya prosesnya itu sama. Bukan tadi dari hulu sampai hilir, bukan juga dia itu perusahaan yang sejenis, tapi dia itu perusahaan yang sama sekali tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan mobil bergabung dengan perusahaan kebun karet, ya kan? Atau misalnya perusahaan baja bergabung dengan perusahaan makanan. Sama sekali tidak ada hubungan, tapi dia itu ternyata melakukan penggabungan usaha. Ya agar apa ya? Memang agar inilah kan dia itu ya bisnisnya itu bisa bermacam ragam. Atau yang kita tahu lah ya MNC. MNC itu sekarang perusahaan media. Dia sudah ada menjual perusahaan sekuritas. Ya, perusahaannya ada yang menjual sekuritas. Itu MNC. Oke ya, ini 3 cara melakukan ekspansi yang paling umum. Cara melakukan penggabungan dan perlakuan akuntansinya. Suatu perusahaan dapat merger dengan beli asetnya
dari perusahaan lain atau pakai saham. Nah, cara kalau misalnya dia itu ingin melakukan penggabungan, bisa juga pertama kita itu beli asetnya semua, beli gedungnya, beli sumber dayanya, beli peralatannya, pokoknya beli semua, atau bisa juga dengan saham. Jadi kita beli sahamnya saja, yaitu sudah mewakili asetnya juga sebenarnya. Apabila pembayarannya dengan tunai, transaksi tersebut dikenakan pajak kepada perusahaan yang menjual megang sahamnya. Hal ini berarti harus ada pengakuan laba rugi ya. Itu berarti terkait dengan pelaporan lah ya. Apabila pembayaran dengan menggunakan saham, maka tidak ada dikenakan pajak saat transaksi merger dilakukan. Itu ya perbedaannya ya. Makanya kalau misalnya strategi perusahaan itu, kenapa dia membeli dengan saham, kenapa dia itu membeli dengan tunai, ya itu terkait dengan pajaknya. Kalau dia beli tunai ya mau tidak mau dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya dia itu beli dengan saham, berarti dia itu tidak dikenakan pajak. Nah, laba rugi diakui apabila saham tersebut di kemudian hari dijual oleh pemiliknya. Dengan demikian, apabila pembayaran dilakukan dengan saham, pengenaan pajaknya ditunda sampai dengan saham tersebut dijual. Dari sudut akuntansi, yaitu namanya adalah purchase, ya, pembelian atau ya, pooling of interest, penggabungan kepentingan. Jika diperlukan sebagai transaksi pembelian perusahaan, pembeli memperlakukan perusahaan yang dibeli sebagai suatu investasi. Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu ingin membeli perusahaan lainnya itu, dia ada strateginya ya sebagai investasi agar nanti mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi, agar dia itu mendapatkan rekanan yang lebih banyak lagi, mendapatkan duit yang lebih banyak lagi ya. Seperti itulah ya. Jika perusahaan yang membeli membayar premi di atas harga pasar, maka besarnya premi tersebut dicatat sebagai goodwill. Nah, jadi kalau misalnya dia itu harganya itu katakanlah 80 miliar, terus dia beli seharga 90 miliar. Nah, selisih 10 miliar itu adalah goodwill namanya. Itu ya semacam nama baik atau penghargaan yang diberikan oleh si perusahaan pembeli kan, karena dia melihat perusahaan yang dibeli itu sebenarnya cukup bagus. Cuman ya karena sesuatu hal sehingga dia menurun, ya udah kita hargai dengan lebih tinggi. Nah, disitulah menimbulkan namanya goodwill. Ya, jarang sih ya kalau misalnya kita beli barang harga 1 juta terus kita beli seharga 1,5 juta, itu jarang sih. Itu kalau di produk-produk biasa itu jarang. Tapi kalau di perusahaan, kalau perusahaan itu ya beda. Perusahaan itu apalagi yang sudah settle, sudah besar, ya dia itu tiba-tiba mengalami penurunan ketika dibeli, ya dia bisa dihargai lebih tinggi daripada yang dia jual. Nah, ini salah satu contoh perusahaan real ya, INDF dengan MYOR, itu sebenarnya kode emiten yang ada di saham ya di ini ya, di perusahaan Bursa Efek. Ya, perusahaan yang sudah go public. Ya, ini kodenya INDF MYOR itu adalah Mayora ya. Ya, dia dengan cara membeli saham perusahaan senilai 2 juta. Ya, mempunyai hutang 1 juta, modal saham 1,2. Nah, ini sebenarnya contoh sih ya. Tapi kode perusahaan ini adalah kode yang nyata. Cuman dia itu membeli saham senilai 2 juta itu rasanya tidak mungkin. Karena udah pasti sahamnya itu adalah triliunan. Ya, ini contoh bagaimana ada goodwill ya. Saham perusahaan 1,2 dibeli dengan harga 2. Nah, iya kan? Padahal dia itu dijual dengan harga 1,2. Tapi ya dibeli dengan harga 2 juta. Makanya di situ ada 0,8 juta, itu namanya goodwill. Ya, memang selisih lebih dari yang dibeli dengan yang dijual. Nah, ini ya. Ini ya sebelum dan setelah merger. Ya, berarti ini memang ini ya, perusahaan INDF itu adalah perusahaan A, misalnya ya, Mayor itu adalah perusahaan B, ya berarti perusahaan B sudah tidak eksis, dia akan gabung ke INDF semua. Nah, ini ada goodwill ya. Ya, 15 tambah 2,2 itu hasilnya adalah 17,2. Ya, 15 17,2 ya. Di sini 18 ya, berarti 17 tambah 0,8 itu hasilnya adalah 18. Ya, 5 tambah 1 adalah 6. 10 tambah 1,2 berarti 11,2 ya. Tapi karena di sini dia itu tambah 10 tambah 1,2 tambah 0,8 itu hasilnya adalah 18. Nah, ini alasannya. Alasan perusahaan melakukan penggabungan dengan tujuan menciptakan sinergi
Artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar ya dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri. Dengan kata lain ya 2 plus 2 itu kalau bisa ya 5. Jangan 2 plus 2 adalah 4. Ya kalau 2 plus 2 itu 4 ya berarti tidak terlalu bermanfaat penggabungan itu kan. Tapi kalau misalnya 2 tambah 2 adalah 7, wah itu lebih bagus lagi. Nah ini sebenarnya logikanya lah ya, logika sederhananya begitu ya. Kalau kita beli investasi itu harapannya ya lebih besar dapatnya. Bukan dapatnya sama atau bahkan lebih kecil. Masa sih 2 plus 2 itu malah dapatnya 3. Atau 2 plus 2 itu adalah dapatnya cuma 2. Wah itu berarti tidak menambah keuntungan. Ya, kalau bisa 2 plus 2 itu adalah hasilnya 5. Atau 2 plus 2 itu adalah hasilnya 8. Bahkan lebih hebat lagi 2 plus 2 itu hasilnya kalau misalnya 10 kan. Itu analogi dari investasi ya seperti itu. Kita punya investasi harapannya bisa mendapatkan lebih besar daripada yang sudah dikeluarkan. Nah kemudian alasan kalau misalnya melakukan penggabungan itu pertama mencapai operasi yang ekonomis. 2 lebih perusahaan yang sejenis ya manfaatkan aset yang masing-masing dimiliki sehingga akan kurang optimal. Jadi ya kalau misalnya seperti itu ya, perusahaan itu biasanya memiliki keunggulan tersendiri antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Jadi daripada dia itu repot-repot, ya udah kita manfaatkan aja keunggulan di perusahaan itu untuk menambah keuntungan di perusahaan kita ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi katakanlah perusahaan itu memiliki teknologi yang bagus, tapi ya itu tadi dia mungkin kurang inovasi dan lain-lainnya, akhirnya dia mengalami penurunan. Ya udah kita akuisisi, kita beli perusahaan itu, kita manfaatkan teknologinya untuk digunakan ke perusahaan kita nanti agar menjadi lebih bagus, ya akan jadi lebih baik, lebih meningkat penjualannya. Nah, itu salah satu operasi ekonomis ya. Pertumbuhan ya akan mempercepat pertumbuhan. Karena persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat. Perusahaan dapat beroperasi lebih efisien. Jadi gini, kalau misalnya ini sebenarnya lebih terkait kepada perusahaan yang penggabungan vertikal lah ya. Yaitu katakanlah satunya perusahaan sawit, satunya lagi perusahaan sawit. Nah, ini saling bersaing kan. Jadi bagaimana cara mengurangi persaingan? Ya udah kita akuisisi, kita beli aja perusahaan yang kecil tadi. Sehingga perusahaan yang kecil tadi itu kan akhirnya menjadi kontrol kita, di bawah kendali kita kan. Nah, ini salah satu cara, salah satu alasan kenapa perusahaan itu ya melakukan penggabungan. Ya karena dia itu ingin mengincar pertumbuhan terus bisa mengurangi jumlah pesaingnya. Nah, diversifikasi. Jadi ketika perusahaan itu melakukan penggabungan diharapkan dia itu bisa mengurangi risiko. Risiko tidak bisa dienolkan, mustahil akan dienolkan, tapi dia bisa dikurangi atau bisa dikelola. Nah, seperti itu. Ya. Jadi melakukan penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan cara mengurangi risiko. Jadi kalau misalnya satu perusahaannya itu tumbang, satunya lagi dia bisa bertahan, bisa membantu. Nah, seperti itulah dia logikanya. Jadi kalau perusahaan itu satunya lagi sedang tidak bagus, ya satunya bisa membantu. Kalau misalnya satunya lagi juga tidak terlalu terguncang lah ya. Tapi kalau dua-duanya terguncang ini agak repot ya. Penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Layak atau tidaknya ada beberapa ya, pendekatan earnings, pendapatan sama pendekatan sekarang atau present earning. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada pendapatan sekarang 20 juta dan 5 juta di perusahaan A dengan perusahaan B ya. Saham yang beredar 5 juta dan 2 juta. IPS-nya itu adalah 4 dan 2,5. Harga saham itu 64 dan 30. PE rasio 16 dan 12. Jadi gini, kalau misalnya EPS itu dapat dari 20 bagi 5. Ya, ini juga 2,5 dapat dari 5 bagi 2. Di sini bisa kita lihat mana sih perusahaan yang besar ya, perusahaan A dan perusahaan B itu yang paling besar adalah perusahaan yang A. Ya, kita bisa lihat pendapatannya lebih besar, sahamnya lebih besar, IPS-nya lebih besar, harga sahamnya juga lebih besar. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan A itu adalah perusahaan yang lebih besar. Berarti perusahaan A merencanakan merger dengan perusahaan B. Ya, berarti ketika sudah merger, ya ingat merger berarti perusahaan B sudah tidak akan eksis lagi. Dia akan semuanya bergabung ke perusahaan A. Ya, dia akan semuanya itu menghilang dan ya masuk ke perusahaan si A. Perusahaan B itu ya. Perusahaan B akan
menghilang, ya semua akan masuk ke perusahaan A. Nah, ini misalnya perusahaan B mau-mau saja dia itu menawarkan sahamnya, tapi harganya 35 per lembar dibayar dengan saham perusahaan A. Saham perusahaan A tadi adalah 64, ya. Jadi, dia itu sahamnya itu 35 dibayar dengan saham perusahaan A. Berarti 35 ya dibagi dengan saham si A, 64. Dapatlah hasilnya 0,547 sekian. Ya, kemudian dengan demikian untuk membeli seluruh saham perusahaan B. Saham perusahaan B itu ada berapa lembar? 2 juta lembar. Nih. Ya, saham perusahaan B itu ada 2 juta lembar. Jadi 2 juta dikalikan dengan 0,547 hasilnya adalah 1.903.750. Oke, ini untuk membeli saham perusahaan si B tadi ya. Jadi dia bukan harganya 2 juta lagi, tapi harganya menjadi ya 1,093. Sehingga didapatkanlah di sini 6.093.750. Dan di sini dapat 25 juta dan 4,1. Nah, dapat dari mana semua ini? Kita lihat ya. Pendapatan sekarang 25. Ya, pendapatan sekarang 20 plus 5 kan. Karena dia ketika sudah bergabung, ya otomatis yang 5 ini akan ke sini menjadi 25 juta. Kemudian ya saham yang beredar di perusahaan A itu adalah 5 juta. 5 juta ditambahkan dengan 1.930.750 akan menjadi 6 juta. Terus IPS-nya ya tinggal 25 juta dibagi dengan 6.093.750 kan. Ya tinggal dibagi saja dapatlah 4,16667. Nah, itulah EPS. EPS itu pendapatan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, ini tabel EPS perusahaan setelah merger. Tabel EPS sebelumnya adalah 4 kan? Ketika dia itu bergabung dengan perusahaan B menjadi 4,1. Ternyata naiknya hanya sedikit. Ya. Ya, jadi meningkat dari 4 menjadi 4,1 yang tadi saya bilang ya. Ya, jadi layak. Nah, kalau misalnya dia itu di bawah 4, nah itu baru tidak layak. Berarti dia tidak akan menambah nilai dari perusahaan si A. Karena ketika merger malah makin turun. Ya kan? Jadi ya udah lebih baik nggak usah investasi, nggak usah merger di situ. Kita cari perusahaan lain aja. Nah, di sini karena dia itu meningkat memang kecil sih ya. Meskipun kecil tapi lebih baik daripada dia tidak meningkat sama sekali. Kalau tidak meningkat berarti tidak layak untuk dilaksanakan. Oke, ini 0,547 tadi ya sebenarnya. Kemudian kalikan dengan 4,1 hasilnya adalah 2,24. Sedangkan EPS sebelum merger adalah 2,5. 2,5 ya. Ini yang menjadi 2,24. Ya, berarti menurun EPS dari si perusahaan B ya. Apabila harga disepakati 45, nah ini contoh yang berikutnya. Ya. Kalau yang ini adalah 35, sepakatnya 35. Kalau ini adalah 45. Dibagi 64. 64 itu adalah harga dari saham dari perusahaan A ya, masih sama. Cuman yang bedanya adalah di sini harga kesepakatannya itu 45. 45 kalau dibagikan dengan 64, hasilnya adalah 0,703 sekian. Ya, saham perusahaan A untuk setiap lembar sehingga 0,703 dikalikan ya 0,703 ya. Kemudian di sini 45 bagikan dengan 64 dikalikan dengan 2 juta ya. Sebenarnya sama sih ya. 0,703 dikalikan dengan 2 juta. 2 juta itu adalah lembar saham si perusahaan B ini ya. Nah, lembar saham perusahaan B. Nah, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah 1.406.250. Jadi dengan harga kesepakatan 45 dia itu mendapatkan harga saham baru ya 1.406. Kalau misalnya yang dengan harga 35 tadi berapa? 1.093. Ya, kalau ini adalah 1.406.000. Ya, langsung saja 1.406 itu ditambah dengan 5 juta ya. 5 juta itu adalah saham si perusahaan A. Dapatlah 6.400 ya. 5 juta tambah 1.406 itu adalah 6.400. 25 itu masih sama. 3,9 berarti 25 bagikan dengan 6.400. Hasilnya adalah 3,9 sekian. Itulah EPS-nya. Ternyata EPS ini lebih kecil ya. Ya, kalau di sini 4,1. Kalau yang dengan harga 35 tadi ya, harga kesepakatan 35.
Kalau dengan harga kesepakatan itu 45, menjadi 3,9 EPS-nya. Oke, ini ya. Ya, rasio perusahaan 18 kali, 45 bagi 2,5. 45 itu adalah harga kesepakatan, 2,5 adalah EPS dari perusahaan B. Ya, 45 bagi 2,5 itu hasilnya adalah 18 kali. Sementara kalau misalnya untuk perusahaan si A, ya 64 itu adalah harga saham si perusahaan A, 4 itu adalah EPS perusahaan A. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa lihat bahwa apakah layak dengan harga 35 atau 45. Ya. Jadi dia memang kalau di sini dilihat secara kasar sih lebih baik kita menggunakan harga 35 karena menghasilkan EPS. Nah, sebelumnya kalau saya mungkin belum saya jelaskan ya, EPS itu adalah earning per share. Earning per share itu adalah laba per saham dari si perusahaan. Laba per saham maksudnya bagaimana? Jadi dia itu mendapatkan laba kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah lembaran sahamnya, berapa sih per lembar saham itu kita dapat untung? Itulah maksudnya. Jadi laba per saham itu laba total ya dibagi dengan jumlah saham. Nah, dapatlah EPS. Jadi EPS itu berapa sih nilai keuntungan yang kita dapatkan kalau kita memiliki setiap lembar sahamnya. Berarti kalau misalnya di sini ya EPS itu 3,9, berarti kita itu dapat 3,9 rupiah kalau kita punya saham satu lembarnya dia. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Kalau yang ini, berarti kita itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba sebesar 4,1 rupiah per lembarnya, per lembar saham kita beli. Berarti kalau mau untungnya besar ya makin banyak lembar saham yang kita beli. 100 lembar ya berarti dapatnya adalah 400 saja, 410 kan. Ya, kalau beli 1000 berarti 4.100 kan. Ya, kalau beli 1 juta ya berarti dapat 4.100.000 yang kurang lebih seperti itu. Ya, tinggal dikalikan saja kan. Nah, dengan kata lain, semakin besar pendapatan perusahaan yang diakuisisi dibandingkan dengan pendapatan perusahaan yang mengakuisisi. Dan semakin besar PE rasio perusahaan yang mengakui dibandingkan dengan perusahaan yang diakuisisi, semakin besar pula perubahan EPS perusahaan yang diakuisisi. Oke, ini grafik ya. Apabila keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek, pengaruh terhadap EPS saat setelah merger, maka apabila terjadi penurunan EPS setelah merger menandakan merger tidak layak dilakukan. Analisis yang demikian tidak mempertimbangkan pengaruh jangka panjang merger terhadap peningkatan. Apabila sinergi akibat merger baru dirasakan beberapa waktu kemudian, maka perkembangan pendapatan yang akan datang penting. Jadi gini, kalau misalnya kita itu merger berdasarkan keputusan jangka pendek, berdasarkan melihat angka secara kasar saja, ya mungkin kita bisa menentukan layak atau tidaknya. Tapi ingat, kadang-kadang kondisi suatu dunia bisnis itu ya bisa berubah-ubah. Kita tidak tahu, mungkin sekarang itu jelek, tapi pada saat nanti ya bisa jadi lebih bagus kan. Nah, sehingga pasti ada pertimbangan lain selain dari pertimbangan kuantitatif atau pertimbangan angka-angka. Jadi kita tidak hanya semata-mata melihat angka saja, tapi juga harus melihat ya yang lain, melihat pertimbangan yang lain-lainnya juga. EPS sesaat setelah merger mengalami penurunan sehingga menjadi lebih rendah. Namun dalam jangka panjang perkembangan EPS setelah melakukan merger lebih besar. Nah, ini seperti inilah ya. Ya, kalau misalnya tanpa merger meningkatnya begini. Tapi kalau dengan merger ya dia lebih cepat. Dalam waktu 5 tahun sudah bisa meningkat ya kalau misalnya tanpa merger. Tapi kalau dengan merger itu meningkatnya 4 tahun gitu kan. Jadi lebih cepat. Nah, tapi ingat, ya tadi saya bilang masih banyak faktor hal yang bisa mempengaruhi naik tidaknya perusahaan itu, ya IPS-nya, keuntungannya, harga sahamnya banyak. Makanya itu tidak bisa menjadi satu hal saja yang kita pertimbangkan. Masih banyak mempertimbangkan hal-hal lain.
Nah, ini penilaian merger dengan pendekatan nilai pasar. Rasio pertukaran sama dengan harga pasar saham perusahaan yang beli kali jumlah saham yang ditawarkan bagi harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Oke, ini contohnya. Harga saham perusahaan yang membeli itu adalah Rp60 per lembar. Ya, harga saham perusahaan yang dibeli adalah 30 per lembar. Jika perusahaan yang membeli menawarkan 0,5 untuk setiap lembar sahamnya, berarti ya 60 itu adalah harga sahamnya tadi ya. Perusahaan yang beli, kemudian juga jumlah saham yang ditawarkannya adalah 0,5. Nah, kemudian perusahaan yang dibeli 30 harganya kan, berarti di sini 60 kali 0,5, 30 bagi 30, 1 ya. Nah, kemudian perusahaan A melakukan merger dengan perusahaan B. Ini informasinya, pendapatan sekarang, saham yang beredar, EPS, harga saham, PE rasio. Perusahaan A setuju menawarkan 0,667 saham untuk setiap lembar saham. Dengan demikian, rasio pertukaran harga sahamnya adalah, ya di sini harga saham si perusahaan pengakuisisi 60 ya, ini. Kemudian 0,67, ya ini, dari penawaran yang disetujui. 0,667 dibagi dengan 30. 30 itu adalah harga saham si perusahaan B. Nah, dapatlah 1,33 rasio pertukarannya. Nah, misalnya saham perusahaan B ditawarkan dengan harga 40 per lembar, ya, 40 itu dapat dari 1,33 dikalikan 30. 1,33 barusan yang kita cari ya, rasio pertukaran, kemudian 30 itu adalah harga saham si perusahaan B. Dapatlah sebenarnya 39,9, tapi ya udah dibulatkan aja menjadi 40 ya. Sehingga di sini 40 per 60. Ingat 60 itu adalah harga saham si perusahaan A, ya, kemudian 2 juta itu adalah lembaran saham dimiliki perusahaan B. Ya, jadi ya, ini dulu ya, 1,33 dikalikan dengan 3, itu hasilnya adalah 40, ya 39,9 atau 40. Kemudian 40 dikalikan dengan 2 ya. Bagi dulu dengan harga saham perusahaan A, ya, kemudian dikalikan dengan 2 juta ini, harga saham yang beredar dari perusahaan B. Ya, dapatlah 1.333 lembar saham. Nah, kemudian di sini berubah ya, karena ini merger, ingat, karena ini merger sehingga perusahaan B sudah tidak eksis lagi, tapi semuanya akan bergabung ke perusahaan A. Perusahaan A ini pendapatan sekarang 26 dari 20 plus 6 juta ya. Kemudian 6 juta ditambah dengan 1.033 ini ya, 1.033 dapatlah 7.300.000, sehingga bukan menjadi 8 ya. Bukan menjadi 8 juta ya, tapi menjadi 7.333. Kemudian EPS 3,55 dapat dari 26 dibagi dengan 7.333 ya, dapatlah 3,55. Harga sahamnya 3,55 dikalikan dengan 18. Ya, apabila PE rasio perusahaan setelah merger tetap 18, berarti dia di sini ada asumsinya ya. Ya, 3,55 kalikan 18. Setelah merger harga pasar saham naik, maka merger layak dilaksanakan. Estimasi biaya merger. Nah, ini perusahaan A ingin bayar secara tunai saham perusahaan B dengan harga 1 juta. Berarti dia ini langsung ngasih harga ya, langsung ngasih patokan harga, bukan menggunakan rasio saham. Ya, berarti 1.200.000 dikurangkan dengan 900.000. Ya, dapatlah hasilnya 300. Ya, 900 itu dapat dari perusahaan B ini ya, nilai pasar saham perusahaan B. Nah, kalau misalnya merger dibelanjai dengan saham. Nah, sebagai contoh, perusahaan A menawarkan sebanyak 16.000 lembar saham sebagai ganti dari kas sebesar 1.200.000. Jadi dia itu, perusahaan A nawarkan lembaran saham aja, 16.000 nih, 16.000 lembar saham. Ya, ganti kasnya itu adalah 1.200.000. Jadi, daripada pakai duit, dia itu pakai lembar saham aja, 16.000 lembar saham. Nah, harga saham perusahaan A adalah 75. Ya, jadi dia itu 16.000 per lembarnya, harganya adalah 75. Ya, sebelum pengumuman merger, dan saham perusahaan B mempunyai nilai pasar 900, maka biaya merger adalah ya tinggal dikalikan dulu
ini ya, dikalikan biayanya ya, 16 juta dikalikan dengan 75, ya nilai sahamnya itu adalah ya 16 juta dikalikan dengan 75, hasilnya adalah 1.200.000 ya. 1.200.000 dikurangkan dengan 900.000, hasilnya adalah 300. Oke, ya jadi seperti itu ya. Ya jika merger belanjanya dengan saham. Oke, ini adalah bab ekspansi perusahaan. Saya harap bisa dipahami semua. Silakan kerjakan latihan 1 saja. Ya sebenarnya sini ada 2 dan 3. Tapi ya saya suruh kerjakan yang latihan 1 saja. Ya kerjakan dari A, B, C ya. Ya saya harap ini bisa dipahami. Ya semoga bisa menambah informasi mengenai ekspansi perusahaan yang ada di ya beberapa perusahaan ya.